Nama saya Fajar Najiman dengan NIM 1053811124 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, jadi sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai benteng ujung pandang Fort Rotterdam. Yang pertama itu benteng pertahanan. Dibangun pertama kali oleh Raja Goa ke-9 Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risi Kalona pada tahun 1545. Tujuan pembangunan adalah untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan Goa dari ancaman Portugis dan VOC Belanda. Benteng awalnya terbuat dari tanah liat dan batu kapur, diperluas dan diperkuat pada masa Raja Goa ke-14 termasuk oleh Sultan Hasanuddin. Awalnya disebut benteng ujung pandang, bentuknya menyerupai penyu. Kemudian oleh Belanda diubah namanya menjadi Fort Rotterdam. Setelah perang Makassar 1667, setelah perjanjian Bongaya, kerajaan Goa kalah dan benteng ujung pandang diambil alih Belanda. Belanda mengubah struktur benteng dengan menambahkan bastion atau menara pengawas, bacaan, bone, ambon, buton, mandarsya. Oleh masyarakat Makassar tetap dikenal sebagai benteng penyua karena bentuknya seperti kura-kura. Berikutnya itu ada masa pemerintahan kolonial Belanda. Benteng digunakan sebagai markas militer, pusat perdagangan dan penjara. Pangeran Diponegoro pernah ditahan di sana selama 1834 sampai 1855. Fungsi lain tempat penyimpanan rempah-rempah atau loji. Yang berikutnya setelah Jepang dan kemerdekaan, pada masa Jepang 1942 sampai 1945 digunakan sebagai pusat penelitian pertanian. Setelah Indonesia merdeka 1945, benteng dikuasai oleh kolonial oleh TNI tahun 1970-an. Benteng diserahkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan dijadikan pusat kebudayaan Museum Sejarah Sulawesi Selatan. Berikutnya itu sejarah mengenai Karaeng Katinggaloang, seorang tokoh cerdas yang diplomatis yang sangat dipengaruhi dalam masa keemasan kerajaan Goa. Ciri-ciri khas dan kemampuan ahli dalam berbahasa asing, berdiplomasi dan ilmu pengetahuan, menguasai berbagai bahasa Latin, Portugis, Spanyol dan lain-lain. Sangat disukai oleh pedagang Eropa dan Asia karena kecerdasannya dan sikapnya yang sangat ramah. Jabat sebagai Mengkubumi, semacam Perdana Menteri di masa Sultan Malik Suhaid, Raja Goa ke-15. Perdagangan dan diplomasi, mengelola pelabuhan Sombaopu, pusat perdagangan rempah-rempah, beras, kayu cendana. Pedagang asing seperti dari Spanyol dan Portugis sangat menghormati dan mempercayai kepemimpinannya. Jadi yang berikutnya itu kecintaan pada ilmu pengetahuan. Jadi beliau ini sangat mencintai ilmu pengetahuan, di mana memesan berbagai alat ilmiah dan benda langka dari Eropa seperti contohnya itu bola dunia atau globe berdiameter 157 cm, peta dunia dalam berbagai bahasa Eropa, teropong dan berikutnya teropong prisme dan tongkat astronomi. Barang-barang itu diperoleh lewat barter dengan rempah-rempah yang sangat bernilai. Ya baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan sedikit tentang materi multikultural saya, yaitu pendekatan multikultural dalam pendidikan. Jadi teori multikultural berfokus pada pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman budaya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar
yang inklusif, di mana semua siswa merasa dihargai dan dihormati terlepas dari latar belakang budaya mereka. Beberapa teori utama yang meliputi, yang pertama itu integrasi. Ya, apa itu integrasi? Integrasi adalah mengintegrasikan berbagai perspektif budaya ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Bank of Culture mengajarkan tentang berbagai budaya sebagai kumpulan informasi yang terpisah. Ada juga yang namanya transformasi. Apa itu transformasi? Menganalisis dan mengkritik kekuasaan dan ketidaksetaraan yang terkait dengan budaya dominan. Yang berikutnya pluralisme, menerima dan merayakan keberagaman budaya tanpa berusaha untuk mengintegrasikannya secara penuh. Adapun pendekatan multikultural, cara praktis menerapkan teori multikultural dalam pendidikan. Beberapa pendekatan yang umum digunakannya itu yang pertama pendekatan konten, mengintegrasikan materi pembelajaran yang merefleksikan keberagaman budaya. Contohnya mempelajari karya sastra dan berbagai budaya. Yang berikutnya pendekatan proses, memfokus pada bagian siswa belajar, memastikan bahwa metode pembelajaran responsif terhadap perbedaan budaya, belajar dengan terkait budaya. Yang berikutnya itu pendekatan kontekstual, menghubungkan materi pembelajaran dengan dengan pengalaman hidup siswa, mengakui bahwa pemahaman budaya mengarungi cara siswa belajar. Yang berikutnya pendekatan kepemimpinan, membangun kepemimpinan di antara guru dan siswa untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan. Yang berikutnya prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama kesetaraan, semua siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Yang berikutnya keadilan sosial, mempelajari dan mengkritisi ketidaksetaraan sosial dan budaya. Yang berikutnya penghargaan, menghargai dan merayakan keberagaman budaya. Yang berikutnya partisipasi, memastikan bahwa semua siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya itu kekuasaan, mengakui dan mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dalam konteks budaya. Yang berikutnya itu kerjasama, membangun kerjasama antar budaya dan antar kelompok. Yang berikutnya empati, mengembangkan empati dan pemahaman terhadap perspektif budaya yang berbeda. Yang berikutnya penerapan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Pendidikan multikultural di Sulawesi Selatan perlu mempertimbangkan keragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yang kaya. Kurikulum dapat diadaptasi untuk memasukkan cerita rakyat lokal, seni tradisional, dan sejarah daerah. Penting juga untuk mengatasi isu-isu sosial yang relevan dengan konteks Sulawesi Selatan seperti kesetaraan gender dan toleransi antar agama. Ya baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arslan Fauzan Najiman dari pendidikan sosiologi, mau mengajak teman-teman semua untuk ayo teman-teman mari bergabung bersama kami di program studi sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, tempat di mana Anda akan dibentuk menjadi sosok yang kritis, peduli sosial, dan siap berkontribusi nyata bagi masyarakat. Yuk kuliah di jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini kamu akan belajar memahami dinamika masyarakat dan menjadi agen perubahan sosial.